Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmita Adinda, NIM 2086206177. Saya kelas 2D dengan prodi S1 PGSD. Dan saya sekarang berada di semester 2 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS yaitu Pak Rizky Ananda MPD. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS Pendidikan IPS yang dibuat oleh Resmita Adinda. Judul materi saya yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan politik di wilayah ASEAN. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi negara-negara se-Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand oleh 5 negara, yaitu pertama Indonesia, 2 Malaysia, 3 Thailand, 4 Singapura, dan 5 Filipina. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di ASEAN dipengaruhi oleh yang pertama yaitu luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km dan luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km, sehingga wilayah lautan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua yaitu iklim tropis dan garis khatulistiwa. Apa yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Yang pertama itu daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua yaitu garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Yang ketiga, mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman curah hujan cukup tinggi, sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. 3. Letak geografis, astronomis, dan geologis. Contohnya, negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia, daratan 1.922.570 km, lautan 3.257.483 km. Makanya Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Geografis Indonesia terletak antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 bintang timur. Yang 6 derajat lintang timur sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan iklim tropis. Sedangkan yang 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Sosial budayanya yaitu tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek seperti pantun dan gurindam. Dan ekonomi di Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yaitu Malaysia. Sosial budayanya adalah tarian zapin, tarian ulek, dan mayang. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia, yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Malaysia adalah terletak di Semenanjung Malaya, pada bagian utara oleh Thailand dan Laut Cina Selatan, bagian selatan oleh Selat Johor dan Indonesia, bagian timur oleh Sulawesi, dan bagian barat Selat Malaka, dan memiliki kehidupan sosial budaya yaitu sebagai suku Melayu serta mayoritas beragama Islam. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Sosial budayanya, kebudayaan Singapura sangat kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Perekonomian di Singapura. Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alamnya. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Ekonomi Singapura juga merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis, dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai dengan jumlah 97,5%, dengan jumlah penduduk sekitar 68.414 139 juta orang. Disusul oleh suku Burma dan Melayu sebagai suku terbesar di Thailand. Agama terbesar adalah Buddha dengan 84,6%, Islam 4,3%, dan Kristen sebanyak 1,3%. Bahasa yang digunakan di Thailand adalah bahasa Thailand. Keadaan sosial budaya Thailand, suku yang terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Perekonomian negara Thailand. Pada umumnya, penduduk Thailand bergerak di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, industri. Hasil pertaniannya adalah beras. Hasil kehutanannya adalah kayu jati. Sektor pertambangannya adalah timah dan mangan. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Kehidupan sosial budaya Filipina. Yang pertama, bahasa pokok yang digunakan ialah bahasa Tagalog atau Filipino. Yang kedua yaitu mayoritas agama masyarakat Filipina ialah Katolik. Ketiga, sebagian besar penduduk berupa Melayu bercampur Eropa, Tionghoa, dan India. Yang keempat, penduduk asli Filipina bersuku Aeta. Yang kelima, sebagian besar penduduk Filipina beragama Islam tinggal di Pulau Mindanao. Yang keenam, kelompok etnis negara Filipina ialah Visayan dengan 32,7%. Ekonomi negara Filipina. Ekonomi Filipina merupakan keempat terbesar di Asia Tenggara dan ke-36 di dunia berdasarkan PDB. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri pertama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Politik negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Negara selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam.
Sosial budayanya didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah bangsa Cina. Ekonomi Brunei Darussalam itu berasal dari minyak bumi dan gas alam. Politik negara Brunei Darussalam yaitu menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara. Yaitu negara Laos. Sosial budaya agama Laos yaitu bahasa Lao dengan agama Buddha. Ekonomi negara Laos. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utama yaitu beras. Selain itu Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politik negara Laos. Menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga sama menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik kehidupan